Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan apa itu konsep modal dalam manajemen keuangan. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Rofia Tabiri Adha. Saat ini saya adalah mahasiswa semester 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, Universitas Dian Nusantara. Langsung saja yuk, kita intip apa itu konsep modal. Yang pertama, pengertian modal. Secara garis besar, modal adalah sekumpulan uang ataupun barang yang bisa digunakan untuk dasar dalam melakukan suatu pekerjaan atau usaha. Modal juga memiliki pengertian sebagai capital. Capital adalah suatu barang yang diproduksi oleh alam atau manusia untuk bisa membantu melakukan produksi barang lain yang diperlukan oleh manusia untuk mendatangkan keuntungan. Pengertian modal menurut para ahli. Yang pertama ada Arnold B. Baker. Modal adalah berbagai barang konkret yang terdapat dalam rumah tangga perusahaan dan terdapat dalam neraca bagian debit, atau berupa daya beli atau nilai tukar barang yang tercantum dalam neraca bagian kredit. Yang kedua, menurut Lawrence J. Gitman, modal adalah suatu bentuk pinjaman dalam jangka waktu tertentu yang dimiliki oleh sebuah perusahaan atau seluruh hal yang terdapat pada kolom bagian kanan neraca perusahaan selain kewajiban yang ditanggung saat ini. Yang terakhir, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, modal adalah uang yang digunakan sebagai pokok untuk berdagang atau harta benda yang bisa digunakan dalam menghasilkan sesuatu yang mampu menambah kekayaan dan sebagainya. Sejarah modal. Dari kacamata sejarah, belum diketahui secara pasti sejak kapan istilah modal diperkenalkan. Namun, satu hal yang dapat diperkirakan, bahwa setiap orang yang berdagang sejak zaman dahulu hingga sekarang pasti memerlukan modal. Modal tersebut bisa didapatkan mulai bekerja dengan berburu, belajar, bersyair, bercocok tanam, menambang, bekerja di perusahaan orang, dan sebagainya. Kemudian, modal tersebut dijual atau dibarter dengan sesuatu yang takarannya lebih besar atau lebih tinggi, ataupun diolah lebih dulu. Dari modal yang terkumpul tersebut, seseorang bisa melakukan kegiatan bisnis. Yang ketiga, jenis-jenis modal. Berdasarkan sumbernya, jenis-jenis modal terbagi atas dua, yaitu modal internal dan modal eksternal. Modal internal adalah modal yang diperoleh dari kekayaan seseorang atau perusahaan yang biasanya didapat dari hasil penjualan. Perlu diketahui bahwa modal internal ini akan sulit untuk mengembangkan bisnis karena sifatnya yang terbatas dan akan terasa sangat sulit untuk mengalami peningkatan yang signifikan. Beberapa contoh modal internal adalah gedung, saham, kendaraan, laba yang diinvestasikan kembali, dan lain-lain. Modal eksternal. Modal eksternal adalah sumber modal yang diperoleh dari luar perusahaan atau dana yang didapat dari para kreditur atau para pemegang saham. Dengan adanya keterbatasan yang ada pada modal internal, membuat modal eksternal penting karena sifatnya tidak terbatas. Umumnya, modal eksternal ini bisa didapat dari pinjaman bank, koperasi, atau sumber lainnya. Modal juga bisa didapat dari para investor yang menanamkan dananya pada perusahaan. Contoh lain dari eksternal adalah utang dagang, gaji karyawan yang belum terbayar, dan lain-lain. Berdasarkan pemiliknya, jenis-jenis modal terdiri atas modal sosial dan modal perseorangan. Modal sosial yaitu modal yang dimiliki oleh masyarakat yang nantinya modal tersebut akan mampu memberikan keuntungan untuk mereka dalam melakukan operasional produksi. Contoh dari modal sosial adalah jalan raya, jembatan, pasar, pelabuhan, dan lain-lain. Modal perseorangan. Modal perseorangan yaitu modal yang diperoleh dari mereka yang memiliki fungsi untuk memudahkan berbagai aktivitas dan akan memberikan laba pada pemiliknya. Contoh dari modal perseorangan ini adalah deposito, properti pribadi, saham, dan lain-lain. Berdasarkan wujudnya, jenis-jenis modal terdiri atas modal abstrak atau modal pasif dan modal konkret atau modal aktif. Modal abstrak adalah modal yang tidak bisa dilihat secara kasat mata, namun tetap penting untuk keberlangsungan suatu perusahaan. Contohnya adalah hak cipta, pengetahuan, skill tenaga kerja, koneksi, hak pendirian usaha, citra perusahaan, dan lain-lain. Modal konkret
adalah modal yang bisa dilihat secara kasat mata atau memiliki bentuk. Contohnya adalah bahan baku, mesin, gedung, kendaraan, gudang, dan lain-lain. Berdasarkan sifatnya, jenis-jenis modal terdiri dari modal tetap dan modal lancar. Modal tetap adalah modal yang bisa digunakan untuk keperluan kegiatan produksi dalam kurun waktu yang lama atau untuk beberapa kali proses. Contoh dari modal tetap adalah gedung, tanah, kendaraan, laptop, mesin, dan lain-lain. Modal lancar. Modal lancar adalah jenis modal yang akan habis terpakai dalam satu kali proses produksi. Contohnya adalah bahan bakar, bahan baku, dan lain-lain. Yang keempat, manfaat modal. Berikut beberapa dari manfaat modal. Yang pertama, membayar sewa tempat. Yang kedua, penyediaan bahan baku produksi. Yang ketiga, gaji pekerja. Yang keempat, simpanan. Yang kelima, melakukan proses produksi. Yang keenam, mengurus perizinan usaha. Yang ketujuh, mengurus hak paten. Yang kedelapan, meningkatkan kepercayaan pihak lain. Dan yang terakhir, atau yang kesembilan adalah keperluan lainnya. Yang kelima, sumber modal. Terdapat dua sumber modal. Yang pertama ada sumber modal sendiri. Modal sendiri untuk menjalankan sebuah usaha berasal dari pemilik usaha. Modal ini tertanam di perusahaan untuk waktu yang tidak diketahui dapat bertahan berapa lama. Sumber modal sendiri adalah internal. Modal ini biasanya dihasilkan dari produksi yang sudah pernah dilakukan atau kekayaan dari pemilik perusahaan yang menjalankan usaha. Macam-macam modal sendiri adalah laba ditahan, cadangan, dan modal saham. Untuk bisa mengandalkan modal sendiri, biasanya sebuah perusahaan harus menahannya dari keuntungan atau lainnya dalam jangka waktu tidak sebentar. Kelebihan dari modal milik sendiri adalah tidak adanya biaya untuk bunga dan keperluan administrasi seperti pinjaman. Pemilik modal tidak perlu bergantung dengan pihak yang lain dan berhubungan dengan syarat yang rumit. Paling penting, pemilik modal tidak memiliki kewajiban mengembalikannya. Sumber modal pinjaman. Hal ini dijelaskan oleh Bambang Rianto bahwa pinjaman adalah modal yang berasal dari luar perusahaan yang sifatnya sementara bekerja di dalam perusahaan. Dan bagi perusahaan yang bersangkutan, modal tersebut merupakan utang yang pada saatnya harus dibayar kembali. Pinjaman yang dapat digunakan sebagai modal adalah terdiri dari beberapa macam. Berikut ini adalah rinciannya. Yang pertama, pinjaman jangka pendek, terdiri dari rekening koran, kredit dari penjual, kredit dari pembeli, dan kredit wesel. Yang kedua, pinjaman jangka menengah, terdiri dari term, loan, atau leasing. Yang ketiga, pinjaman jangka panjang, terdiri dari pinjaman obligasi dan pinjaman hipotek. Yang kelima, cara mendapatkan modal. Bagaimana sih cara mendapatkan modal? Berikut adalah caranya untuk mendapatkan modal. Yang pertama, tabungan. Yang kedua, jual aset pribadi. Yang ketiga, gadaikan aset pribadi. Yang keempat, patungan bersama. Yang kelima, investor. Yang keenam, mengandalkan hibah. Dan yang ketujuh, lomba bisnis. Baiklah, sekian penjelasan dari saya terkait konsep modal yang terdiri dari pengertian, sejarah modal, jenis-jenis, manfaat, dan bagaimana cara mendapatkan modal. Terima kasih.